Anda kembali di Sindo Sore pemirsa. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem terkait ambang batas parlemen 4%. MK meminta segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Perludem menyatakan ketentuan ambang batas tersebut menyebabkan terbuangnya suara rakyat atau tidaknya suara pemilih yang dapat menjadi kursi di DPR RI. MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi menyebut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% tetap konstitusional dan berlaku untuk pemilu 2024. Sementara itu ambang batas 4% harus diubah sebelum pemilu 2029. Dan untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati, Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Juanda, dan Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakasei. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, sebelumnya selamat Bu Khoirunisa ya. Ini gugatan ke MK dikabulkan sebagian dan walaupun memang hanya nanti berlakunya di tahun 2029. Bagaimana Perludem menyikapinya, Bu? Ya, kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi ini karena memang selama ini kan kita dalam menentukan angka ambang batas ini tidak pernah ada rasionalisasinya. Semangatnya selalu ingin menaikkan angka ambang batas, tapi kenaikannya berapa persen itu tidak pernah ada rasionalisasinya. Misalnya dari 3,5% ke 4%, kenapa naiknya 0,5% itu angka dari mana gitu ya? Kan kita nggak bisa juga angka ini turun dari langit. Nah, jadi sebetulnya dorongan kami dalam permohonan ini adalah bukan untuk menghilangkan parliamentary threshold-nya, karena PT itu sendiri sebetulnya hal yang lumrah saja dalam sistem pemilu proporsional, tapi yang kami angkat adalah dalam menentukan ini harus ada basis ilmiahnya. Karena kan tadi semangatnya selalu ingin menaikkan, semangatnya argumentasinya selalu mengatakan, oh kita ingin menyederhanakan partai politik di parlemen. Tapi selama ini ternyata setelah kita menerapkan angka ambang batas parlemen ini, ternyata jumlah partai politik di parlemennya pun juga tidak sederhana juga gitu ya. Yang terjadi adalah suara terbuangnya semakin banyak yang justru mengakibatkan hasil pemilu kita nggak proporsional. Padahal hasil pemilu kita kan sistem pemilunya sistem pemilu proporsional. 2019 yang lalu suara terbuang ya karena parliamentary threshold ini ada sekitar 13 juta suara yang terbuang. Ini kan banyak sekali gitu ya. Nah jadi sebetulnya semangatnya di situ, Mas. Nah terlepas MK kemudian putusannya dalam putusannya ini akan diterapkannya nanti di 2029, pada prinsipnya upaya penataan ini bisa diterima dan inilah nanti yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang ketika melakukan revisi undang-undang pemilu. Oke. Dan ini kan tentu saja akan mempengaruhi ke partai-partai politik yang akan berkontestasi nanti, termasuk Partai Perindo. Pak Yusuf, ini bagaimana tanggapan Anda bahwa putusan MK yang sebenarnya menguntungkan bagi para partai politik yang saat ini belum masuk ke parlemen, namun baru berlakunya di pemilu di tahun 2029, Pak?
Pak Yusuf, mohon maaf audionya dibuka terlebih dahulu, Pak. Ya, baik. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu teman-teman Perludem, ya. Saya baca kajian mereka soal gugatan ini luar biasa menurut saya, ya. Semestinya memang yang mendesain undang-undang pemilu itu teman-teman Perludem ini karena mereka konsen dan pakar di bidang kepemiluan. Nah, MK juga saya apresiasi tentunya ya, karena sebelumnya kan sudah banyak gugatan soal ini, tapi MK selalu menganggap bahwa itu adalah open legal policy, dan kali ini mereka mengabulkan, walaupun dalam diksi MK kan apalagi konstitusional bersyarat di 2029 dan 2024 tetap konstitusional. Nah, yang saya sayangkan adalah sebenarnya kan saya tahu persis teman-teman Perludem menggugat ini jauh sebelumnya, setahun sebelumnya. Artinya apa? Teman-teman Perludem ingin agar ambang batas yang tidak rasional yang angkanya entah turun dari mana tadi itu coba dikaji ulang agar kemudian di pemilu 2024 ada satu proses penerapan ambang batas yang lebih ilmiah, yang lebih akademis, yang itu tidak menghilangkan asas proporsionalitas tadi itu. Karena ternyata menurut data pemilu 2019 saja ya ada 13 juta lebih suara sah masyarakat yang tidak terrepresentasikan dalam kursi di parlemen atau terbuang percuma. Nah, yang kita sayangkan adalah saya nggak tahu apa pertimbangan MK atau apa agenda MK ini. Kalau kemudian dia putus setelah selesai pencoblosan, kan mestinya dia putus sebelum pencoblosan. Ya, agar kemudian ini bisa diterapkan juga pada pemilu 2024. Karena kalau nanti 2029 itu sama dengan MK membiarkan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang tidak proporsional, banyak lagi suara rakyat yang terbuang hangus, dan itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Saya kira begitu, Mas. Ini menarik, Prof. Juanda. Ini kan kita lihat bahwa mungkin Perludem sudah mengajukan dari setahun yang lalu atau beberapa waktu yang agak jauh sebelumnya, sebelum pemilu kali ini, tapi kemudian baru berlaku diketok. Tadi kata Pak Yusuf ketika setelah pencoblosan. Kemudian Anda melihat seperti apa ini? Apakah ada sesuatu di balik ini? Karena sebelumnya untuk keputusan batas umur capres-cawapres saja bisa langsung berlaku di tahun itu juga. Tapi kemudian kenapa untuk parliamentary threshold ini bisa diputuskannya untuk nanti di tahun 2029? Ya. Saya kira memang putusan apapun itu kan hak dari hakim ya, termasuk hakim konstitusi. Tetapi kita walaupun hakim seharusnya ya hakim itu bersandarkan pada logika hukum yang objektif dan no diskriminatif. Artinya sebagaimana ditanya tadi, kenapa soal putusan MK bisa berlaku cepat dan segera? Kenapa yang ini lakunya hanya untuk 2029? Dan saya kira saya agak sedikit berbeda pandangan dan saya mengkritik putusan ini. Seharusnya di satu sisi memang MK sudah cukup bagus mengapresiasi dari kawan-kawan Perludem ya, dan oleh karena itu kita mengucapkan selamat, dan dari ini banyak yang positifnya. Nah, tetapi kenapa ini tidak diberlakukan untuk 2024? Menurut saya sebenarnya tidak ada kata terlambat. Sebab begini, putusan KPU itu secara nasional kan belum. Itu kan nanti tanggal 20 Maret. Dan saya kira kalau memang MK secara bulat, secara utuh dan paripurna untuk melihat bahwa sebuah problematik konstitusional berdasarkan kedaulatan rakyat, saya pikir bahwa MK memutuskan untuk berlaku untuk 2024 juga, kan belum melewati batas waktu. Karena kenapa? Kita belum tahu siapa mendapat persentasenya berapa dari beberapa partai itu, sehingga saya kira di sini agak setengah hati ya putusan ini, walaupun memang kita mengapresiasi. Nah, oleh karena itu saya kira benar, saya terlepas dari apapun, tapi artinya dasar pertimbangan MK itu dalam kerangka untuk mewujudkan bagaimana prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum dan keadilan. Tapi di sisi lain kenapa tidak diterapkan prinsip itu, argumentasi itu pada 2024? Akhirnya apa? Terbuang berapa juta juga, dan
berapa suara yang hilang, tetap hilang di 2024. Nah ini saya khususnya menyayangkan putusan yang setengah hati seperti ini. Iya, Bu Khoirunisa, terkait dengan tadi Prof. Juanda bilang bahwa seharusnya bisa saja ya kalau misalnya keputusan ini bisa diberlakukan langsung juga di tahun 2024. Seperti apa Bu Khoirunisa menanggapinya, Bu? Ya, ya memang tadi ya Mahkamah Konstitusi kan terkadang kita juga tidak bisa memprediksi ya. Misalnya dalam sebuah proses pengujian undang-undang, misalnya dari sisi timelinenya ya, walaupun kami sudah mengajukannya sejak tahun lalu, tapi kemudian putusannya baru di bulan ini gitu kan. Kadang kalau dalam pengujian undang-undang kan berbeda dengan perselisihan hasil ya, yang timelinenya tuh jelas. Misalnya kalau PHPU Pilpres tuh 14 hari kerja. Nah kalau PUU kan tidak ada timelinenya seperti itu. Jadi memang tidak bisa diprediksi kapan ini diputuskan, dan ketika diputuskan kapan ini akan berlakunya, apakah berlaku untuk pemilu kali ini ataukah pemilu yang akan datang, itu memang kembali lagi pada kebijaksanaan hakimnya sendiri gitu ya. Misalnya saat kemarin beberapa waktu yang lalu MK memutuskan soal pemilu serentak pun juga diputuskannya di tahun 2013, tapi tidak diimplementasikan di pemilu 2014, baru di pemilu 2019. Nah memang hal-hal yang seperti ya, Mbak. Iya betul. Nah, iya betul, kebijaksanaan. Jadi bijak nggak ya? Kebijaksanaan hakim atau kepentingan tertentu nih Pak, kira-kira? Kepentingan tertentu atau kebijakan atau apa nih Pak? Apa dibalik ini semua sebenarnya Pak Juanda? Oh ya, saya ya menyambung tadi ya Mbak Khoirunisa mengatakan kebijaksanaan hakim. Saya kira saya tidak sependapat. Walaupun itu faktanya begitu, kebijaksanaan. Makanya kebijaksanaan itulah yang subjektif. Jadi harusnya tidak berasal kebijaksanaan. Harusnya hakim itu bijak dan berlaku adil, tidak diskriminatif, tidak kesannya begitu ya. Yeah. Nah oleh karena itu kelihatan sekali bahwa ini seolah-olah ya kontradiktif lah. Satu sisi mengatakan ini adalah untuk bagaimana mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Artinya ini kan sangat urgen sebenarnya, penting sekali. Apa bedanya dengan soal putusan 90 misalnya. Nah, jadi sama, kalau ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, kalau yang 90 kan menyangkut persoalan individu tapi soal pencalonan ya. Nah, ini yang saya lihat, saya kritisi, walaupun itu hak dari hakim konstitusi, tetapi saya melihat disitulah ada sedikit tidak bulat ya, agak sedikit lonjong ini putusan ini. Kalau memang bulat, harusnya ya biar Mbak Khoirunisa dari Prodem ini bahagia bulat, maka harusnya diperlakukan 2024 gitu loh, bukan 2029. Apa bedanya? Kenapa? Kecuali ya kalau keputusan KPU tentang soal hasil pemilu 2004 sudah dinyatakan selesai atau diputuskan, ini kan belum. Ini yang saya lihat itu tadi kurang pas ya. Kalau mau memang bijak tadi, tapi karena kebijakan tadi ya saya juga melihat ini, saya kira bukan soal bijak atau tidak, tapi kurang menggunakan nalar objektivitasnya dan menganggap ini tidak begitu penting atau dibanding yang putusan MK. Pak Yusuf setuju Pak dengan pernyataan Pak Juanda? Ya, mestinya kan putusan hakim MK ini kan namanya putusan hukum ya harus hitam putih ya. Saya melihat sepertinya hakim-hakim MK ini pertimbangannya jadi politis, ingin memuaskan semua pihak. Jadi partai seperti kita Perindo yang baru lainnya diprank bahwa ada harapan di 2029, tapi juga tidak mau menyinggung kekuasaan atau oligarki partai-partai lama yang sekarang bercokol yang sudah menikmati ambang batas 4% itu. Nah, padahal mestinya kan MK itu ya tadi itu saya bilang harus hitam putih, kalau salah dia bilang salah, karena memang menurut saya tidak ada pertimbangan lain. Angka 4% itu selain adalah partai-partai besar yang ada di parlemen itu ingin tetap mempertahankan dominasinya agar tidak digeser oleh adanya partai-partai baru yang lebih punya prospek karena gagasan, karena figur yang lebih menjanjikan. Mereka takut akan itu. Nah, makanya kemudian seharusnya ya ini sebenarnya putusan ini
MK yang terbaru ini, walaupun menguntungkan tentunya bagi masa depan pemilu kita, masa depan demokrasi kita, tapi untuk 2024 ini sangat merugikan Perindo, sangat merugikan partai-partai lain termasuk PSI misalnya yang hampir lolos parliamentary threshold itu, yang juga menempatkan kader-kadernya, beberapa kader menjadi anggota parlemen mestinya, dan kalau itu tidak berlaku berarti akan hangus lagi kader kita, misalnya Tuan Guru Bajang yang suaranya ratusan ribu di NTB sana, itu harus gigit jari, tidak bisa dilantik, dan orang NTB tidak terrepresentasikan perwakilannya di parlemen pada 2024 sampai 2029 gitu. Baik. Ya, memang Pak Yusuf ya, banyak sekali mungkin caleg-caleg yang berkualitas yang mempunyai suara banyak akhirnya harus terhenti langkahnya karena parliamentary threshold yang terlalu tinggi. Bu Hoirunisa, kalau Anda melihat ini kan memang semangatnya adalah untuk meraup suara rakyat ataupun menjaga suara rakyat agar tidak terbuang seperti itu. Tapi ketika parliamentary threshold ini misalnya Anda minta untuk diturunkan angkanya, apakah tidak nanti akan semakin membuat banyak fraksi di DPR dan semakin gemuk dan juga tidak sederhana? Ya, nah sebetulnya kan kalau kekhawatirannya adalah nanti akan terlalu banyak partai yang ada di DPR gitu ya. Nah, banyak partai kan sebetulnya juga tidak apa-apa misalnya, tapi kita bisa ada opsi untuk membentuk satu fraksi itu terdiri dari kumpulan-kumpulan partai. Jadi thresholdnya threshold fraksi. Jadi walaupun misalnya nanti partainya ada 10, tapi kemudian kita buat threshold fraksinya, misalnya nanti kemudian partai-partai itu akan berkumpul, jadi fraksinya hanya ada 5. Itu kan juga akan membuat efektivitas di parlemennya jadi lebih baik gitu. Jadi bukan berarti kemudian misalnya nanti partainya banyak, kalau seperti sekarang kan masing-masing partai ya masing-masing fraksi gitu ya, satu partai satu fraksi. Nah kita bisa juga membuat threshold fraksi tadi Mas, supaya tadi ya berkumpul misalnya yang satu ideologi gitu ya, yang mirip-mirip ideologinya bisa berkumpul dalam satu fraksi, sehingga pengambilan keputusannya pun juga nggak berembuknya ya di dalam internal fraksi itu. Nah itu juga bisa menjadi salah satu opsinya. Dan kekhawatiran misalnya nanti akan khawatir partainya banyak, tapi kalau itu cerminan dari pilihan publik kan harusnya itu bisa diakomodasi gitu. Jadi ya tadi sekarang nih trennya suara, jadi kalau kita bicara soal invalid votes ya, kita bisa bagi dua. Ada yang suara terbuang karena tadi mereka memilih partai-partai yang tidak lolos ambang batas parlemen. Kemudian ada juga invalid votes atau suara terbuang yang salah nyoblosnya tuh, misalnya dia nggak pas nyoblosnya di kotaknya, itu angkanya juga tinggi. Jadi kalau 2019 yang lalu, yang karena suara terbuang karena PT itu 13 juta, yang terbuang karena salah nyoblos gitu ya, misalnya dia nggak pas nyoblosnya itu 17 juta. Itu sendiri udah 30 jutaan suara hilang gitu ya. Nah kan kita nggak kepengen orang sudah datang ke TPS, tapi nggak terrepresentasikan. Nah terkait nanti banyaknya partai yang ada di parlemen, itu bisa kita opsinya tadi dengan membentuk threshold fraksinya supaya pemerintahannya juga bisa lebih efektif gitu. Oke, baik. Ini saya terakhir mau tanya ke 3 narasumber kita terkait dengan seharusnya berapa idealnya angka parliamentary threshold. Kita ke Bu Hoirunisa dulu. Sebenarnya harusnya berapa Bu parliamentary threshold yang ideal menurut Anda? Ya, kalau ini kan memang kita akan sangat bergantung pada misalnya berapa banyak jumlah kursi, berapa banyak daerah pemilihannya. Kalau kita pakai angka yang terakhir dalam artian pemilu 2019 ya, dapilnya kan ada 80. Itu kalau dihitung angkanya di 1%. Nah, tapi 2029 nanti kan kita belum tahu jumlah dapilnya ada berapa. Kalau misalnya jumlah dapilnya sama, ya angkanya bisa sama. Tapi kalau jumlah dapilnya bertambah, angkanya bisa bertambah lagi. Tapi memang tidak akan setinggi misalnya sampai 5% atau 6% ya, itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau pertanyaannya sekarang nanti berapa nih untuk 2029, ya akan sangat bergantung dari jumlah daerah pemilihannya dan juga jumlah kursinya. Kayak sekarang kan jumlah kursinya jadi bertambah 580. Nanti kalau bertambah lagi itu juga akan mempengaruhi angka besaran PT-nya Mas. Oke. Untuk sementara ini 1% ya Bu ya, tapi tergantung nanti seperti apa ke depannya. Kemudian kalau Pak Yusuf penilaiannya seperti apa Pak? Seharusnya idealnya untuk parliamentary threshold di tahun 2029 berapa Pak? Ya, mengingat kemajemukan negara kita segi agama, ras, golongan, etnis, mestinya parliamentary threshold itu 0 saja, tidak usah dipakai. Yang dipakai saya setuju tadi adalah fraksi threshold. Jadi threshold fraksinya dinaikkan, misalnya syarat untuk membentuk satu fraksi itu adalah 100 anggota parlemen. Nah itu bisa sangat efektif pengambilan keputusan, bisa jadi nanti di fraksi pada pemilu 2024
24 ini kalau diterapkan itu bisa jadi hanya tinggal 3 atau 4 fraksi, dan itu sangat efektif dalam konsolidasi politik kita. Dan bukan partainya yang dibatasi, karena menurut saya di tengah Indonesia yang memang majemuk ini harus ada representasi masyarakat tertentu dalam partai-partai yang direpresentasikan oleh partai-partai politik tertentu, dan itu penting untuk menjaga agar kemudian persatuan ini justru terus terjaga, ya. Karena dikhawatirkan kalau kelompok-kelompok masyarakat kita yang majemuk ini tidak punya afiliasi politik atau representasi politik tertentu, tidak terwakilkan, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu menurut saya. Baik, terakhir saya ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, jadi bagaimana nih Prof? Dihapus 0 atau ada tapi 1%? Enggak, saya kira begini ya, kita harus jernih juga melihat bahwa parliamentary threshold ini kan penting untuk diatur, bukan dihapus. Kalau dihapus, saya kira tidak tepat juga. Makanya ya saya melihat ya jangan terlalu tinggi, tapi jangan terlalu tidak sama sekali. Maka saya sependapat, walaupun perhitungan dari atau pertimbangan dari Mbak Hairunisa tadi, saya pikir betul, tetapi saya memperkirakan atau mengusulkan ya antara 1 sampai 2 lah, 1 sampai 2 itu lebih proporsional, karena melihat dari jumlah penduduk kita, jumlah kursi yang ada, misalnya kalau misalnya satu misalnya kalau itu 580, berarti kalau ketika orang dapat 6 kursi ya, atau 6 kursi lah, itu kan layak juga. Soal misalnya banyak fraksi-fraksi, benar di daerah-daerah kan ada gabungan fraksi. Nah, kenapa tidak juga kita lakukan atau kita tiru sebagaimana yang sudah ada di DPRD daerah. Kan banyak sekali. Kadang-kadang ada 1 itu di provinsi mana, misalnya di daerah mana 1, ada 2, ada 3. Nah, terus bergabung menjadi satu fraksi misalnya. Saya kira tidak ada masalah kalau soal itu. Yang penting bagaimana intinya, substansi, esensi daripada pengaturan parliamentary threshold ini adalah supaya suara-suara rakyat yang susah-susah dan mungkin dia secara objektif memilih partai atau calon tertentu itu tidak terbuang, itu intinya. Nah, untuk tidak terbuang maka diaturlah antara 1 sampai 2% lah. Saya kira demikian. Baik, putusan MK sudah diketok, kemudian kita tinggal menunggu nanti seperti apa pembuat undang-undangnya meracik parliamentary threshold yang paling tepat, yang proporsional tentunya, agar suara rakyat tidak terbuang. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Hairunisa Nur Agustiati, Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Juanda, dan juga Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakasing telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore, salam sehat.